Aduh. Wah, strawberry. Strawberry siapa yang ngasih tuh? Zahra, thank you ya. Itu tadi strawberry siapa sih yang ngasih? Best. Emang the best deh. Tiba-tiba live nih Bub. Iya udah terlalu banyak yang minta aku live, akhirnya aku live. Tapi aku belum share di saluran deh. Aku ada satu cerita tau. Anak kecil mabuk. Hai. Bentar. Hai Bobo yang ada di saluran. Join yuk, aku lagi live. Wih, makasih ya. Gila kalian ternyata masih rame nungguin aku buat live. Terima kasih banyak. Ini lucu banget, Ochan. Wah, sumpah naganya lucu banget. Wah, best. Ini banyak banget. Wah. Oh my god. Wah, best banget, best. Best banget. Wah, ini banyak banget ya gift baru ya. Gue lama gak nge-live. Oh my god. Ini bagus banget gift-giftnya sekarang. Thank you, Straw Baby. Thank you. Ini bapakku nge-WhatsApp nih. Cute. Ih, pas banget lagi warnanya. Pink. Oke, coba like-nya kita bikin 1 miliar dulu. Kok 1 miliar? 1 juta dulu, let's go. Kita, Kyo. Oh my god. Wah. Lucu banget. Julia, thank you. Wah, lucu banget anjir. Oh my god. Gila. Wow, like-nya 1,3 M. Aku tuh mau cerita. Wow, thank you. Wah, sampai capek gue. Wah, bentar ngambil minum dulu bentar. Aku tuh mau cerita tentang, mumpung ini lagi malam, aku mau cerita tentang ada kejadian horor waktu aku syuting Sosok Ketiga Lintrik. Ada kejadian horor waktu aku syuting Sosok Ketiga Lintrik. Penasaran? Apakah kalian penasaran? Apakah kalian penasaran, pengen tahu? Kalau penasaran, pengen tahu, komen sayang. Ayo, let's go, komen sayang. Kalau kalian penasaran, pengen tahu, komen sayang. Oke, udah ada yang komen. Jadi aku bakal cerita. Ceritanya itu ada 2. Foto yang aku posting di Instagram aku, kalian lihat kan foto aku sama sundel bolong. Itu ada kejadian horor di sana, 1 sama kejadian horor pocong. Kalian mau denger yang mana? Yang sundel bolong atau yang pocong? Coba komen, sundel bolong atau pocong? Sayang, iya sayang. Ayo coba komen kalian mau yang mana ya? Mau yang sundel bolong atau mau yang pocong? Nanti yang paling banyak aku ceritain. Ketik dulu mau yang sundel bolong yang ada di Instagram feed aku atau yang pocong. Mau yang sundel bolong atau mau yang pocong? Apa? Ayo. Apa yang mau kalian dengar? Apa? Oke, yang pocong dulu ya, Jadi pada suatu hari, waktu itu aku lagi syuting Sosok Ketiga Lintrik pastinya.
Nah, waktu syuting di adegan sosok ketiga listriknya emang syutingnya tuh banyak banget pakai pocong. Jadi pocongnya itu nggak cuma 1-2, tapi pocongnya ada yang scene-nya 40 pocong, 50 pocong. Jadi banyak banget. Emang produser film aku ini dia suka banget ke hororan tuh yang kayak misalnya horornya segini. Dia tuh sukanya yang segini. Jadi kayak gimana caranya horor yang horor banget gitu. Jadi pocongnya banyak pol sampai kayak what? Ini yang mana pocong, yang mana bukan, gue nggak tahu deh. Karena jadinya pas lokasi syuting butuh pocong 50, berarti di lokasi syuting itu ada pocong 50. Bener-bener 50. Jadi mereka udah berpakaian pocong, udah di makeup pocong juga, udah serem. Itu langsung berkeliaran di lokasi syuting. Kalau kalian nonton di YouTube aku, ada behind the scene-nya. Nah, pada saat itu ada scene lah pakai pocong. Terus syuting. Dan aku melihat mereka pada saat mereka dipakein baju pocong itu. Mereka pakai baju pocong, di make upin aku lihat, biar aku berani gitu loh. Terus akhirnya udahlah syuting. Terus kelar, mereka pulang. Giliran aku syuting. Pas aku syuting ini, aku syutingnya sama Alifa, sama Kak Adinda Thomas, sama Kak Atika Siolan. Kita berempat. Cuma scene-nya itu aku, Alifa, sama Kak Adinda Thomas diam di satu frame. Sedangkan, thank you. Sedangkan Kak Atika Siolan dia beda scene. Nah, bertiga lah kita di sana. Terus kalian tahu nggak? Syutingnya itu bukan di tempat terang, melainkan syutingnya di, tahu di mana syutingnya? Syutingnya itu di sungai yang ada batu-batu besar. Jadi sungai batu-batu besar, terus kanan kirinya tebing-tebing. Dan itu jam berapa ya itu ya? Sekitar jam 2 malam kalau nggak salah. Jam 2 malam di sungai, syuting bertiga. Emang sih ada kru, cuma kru tuh diamnya jauh-jauh. Mereka pada diamnya tuh di balik tebing, atau mereka diamnya dari semak belukar, kan pegang kamera dan sebagainya. Nah, akhirnya kita bertiga tuh. Udah gitu, kita lagi syuting. Adegannya tuh syuting yang noleh kayak gitu doang. Noleh kayak gitu kan. Terus pas lagi nunggu nyiapin kamera, kita kan diem kan, yang kayak nunggu gitu. Tapi kita udah di posisi nih, aku, Alifa, sama Kak Adinda. Diam. Si Alifa tiba-tiba noleh ke arah pohon bambu yang di sana. Jadi jam 2 malam, bayangin segelap apa. Jam 2 malam itu kan gelap banget. Jam 2 malam ada pohon bambu di ujung sana. Terus kalau syuting film horor biasa kan banyak asap ya. Asap-asap banyak. Love you, thank you Zahra. Asap-asap ada banyak dan ada lighting. Cuma di ujung sana tuh emang gak ada orang, karena itu benar-benar jauh banget, di ujung sungai banget gitu. Nah, si Alifa tuh dia noleh ke sana. Terus dia bilang, di situ ada kru ya gitu. Hah? Di mana? Coba lu lihat ke sana dah. Nah, waktu itu mata gue kan minus ya, maksudnya aku kan matanya minus, dan aku syuting jadi Yanto Kates tuh nggak pakai kacamata. Ya kali Yanto Kates pakai kacamata modern banget, orang tahun berapa itu dia. Terus aku cuma, yang mana nggak lihat. Nah, dia terus ingat, ya lu minus goblok gitu. Terus akhirnya dia nanya ke Kak Dinda, itu lihat nggak di sana ada apa? Nggak lihat gitu. Nah, Kak Dinda ini kayak nggak peduli lah dia apalah itu. Terus akhirnya Alifa doang tuh yang gitu-gitu. Apa sih? Nah, ternyata di situ itu emang kelihatan ada di dekat pohon bambu kayak bantal guling kayak gini, tapi kayak ada sela-selanya gitu. Diam aja gitu si bantal guling itu. Dan nggak pindah-pindah sampai scene kita selesai, dia juga nggak pindah-pindah, dan Alifa masih lihat. Tapi herannya di situ, scene-nya pas sudah selesai, cut, kita langsung disuruh balik ke base camp. Akhirnya kita balik ke base camp. Terus kita ganti baju untuk next scene-nya. Terus akhirnya lanjut lah kita scene selanjutnya, yang scene aku diikat. Ada scene-nya tuh. Nah, pas menuju ke lokasi syuting, scene berikutnya ini emang shootnya di dekat sungai itu juga. Pas jalan ke sana dipanggil sama sutradaranya, sama Mas Fajar. Mas Fajar manggil, "Korea Alifa, sini deh." "Nah, Mas, ini kamu lihat. Ada apa di sini?" Aku disuruh ngeliat layar monitor, ada apa tuh kata di situ. Terus aku lihat baik-baik. "Ada apa, Mas?" "Mas, kamu nggak lihat itu, lihat di pohon bambu." Terus aku pelototin, Damn.
pocicanya itu masuk ke layar bioskop nanti. Sumpah, pocongnya itu kelihatan di layar monitornya Mas Fajar. Dan Mas Fajar sama produser dan kru-kru yang diam di monitor emang pas kita syuting udah ngeh sama pocong itu. That's why waktu syuting itu kayak dicepet-cepetin gitu. Akhirnya pas ngeliat sana kita kaget, wah itu serius Mas, dia itu bener ngebentuk. Kenapa kita tahu itu bukan pocong dari tim kita? Karena di scene itu nggak ada adegan hantu. Di scene itu tuh kok kayak udah hantunya udah nggak nongol gitu. Tapi ada pocong dan memang tidak ada stuntman pocong di hari itu. Tapi ada pocongnya. Kostum pocong aja nggak disiapin kok sama tim make upnya. Tapi kenapa bisa ada pocong gitu pertanyaannya. Terus akhirnya Mas Fajar bilang, ini dari tadi udah ada waktu kalian syuting. Wah gila, itu bulu kuduk gue langsung merinding banget sumpah pas dia ngomong kayak gitu. Dia bilang kita dari tadi syuting bersama si pocong. Wah thank you gift-nya. Sama si pocong itu. Wah gue langsung kayak, anjir nih serius. What the fuck banget. Terus itu kelihatan di layar bioskop. Pokoknya gini ya, kalian screen record aja deh. Pokoknya gini, kalau misalnya nanti kalian tanggal 6 November nonton Sosok Ketiga Lintrik, perhatiin di bagian sungai, yang ada pohon bambunya. Terus kalian lihat sendiri. Kalian lihat sendiri di situ kayak gimana. Kalian bakal merasakan apa yang aku rasakan waktu itu. Ini gak gimmick ya, ini cerita sungguhan. Ayo kalian mau melihat apa lagi? Mau tahu cerita apa lagi? Tapi sebenarnya ada cerita pocong lagi satu sih. Cuma bukan aku yang mengalami. Bukan aku yang mengalami kejadian itu. Yang sundel bolong, oke, bentar. Wah, cute banget. Wah, sumpah. Ih, lucu banget yang tadi itu. Wah, thank you so much. Makasih. Bentar. Oke, aku bakal cerita tentang yang sundel bolong. Jadi kalian kan lihat kan di postingan IG aku itu aku posting foto sama sundel bolong. Kau udah lihat belum? Coba kalian yang belum follow dulu deh. Ih, siapa sih nih orang? Anjing lah. Yang belum follow dulu Instagram gue. SPTRA_Korea_ juga. Kalian bisa melihat ini. Kalian lihat dulu aku sama siapa. Ayo. Coba lihat di IG aku. Boom 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 boom. Boom 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 boom. Udah ya. Nah, jadi waktu itu aku lagi syuting lagi-lagi sama Alifa, sama Kak Adinda Thomas, dan sama satu lagi aku lupa namanya siapa. Aku lupa namanya siapa. Lagi satu. Jadi kita berempat. Syutingnya waktu itu emang lagi scene di kuburan. Nah, scene di kuburan, kita diam dalam mobil nih, kita dalam mobil. Terus sama sutradaranya dia bilang action gitu. Akhirnya kita mulailah berdialog pas udah action. Tiba-tiba di pertengahan kita berdialog, sutradaranya ngomong cut gitu lewat HT. Jadi pada saat kita syuting itu di dalam mobil itu ditaruh satu HT. Nah, HT-nya ini fungsinya supaya kalau misalnya sutradaranya ngasih komando bisa lewat situ aja. Nah, terus akhirnya HT-nya bunyi cut. Oke, kita diam dong. Karena cut kita diam. Udah diam aja kayak gini.
Terus Mas Fajar yang lihat di monitor, dia langsung ngehati lagi. Loh, kalian kok diem? Lah, perasaan dia nyuruh diem tadi. Kita semua langsung bingung. Terus kita ngomong lah HT, kan tadi katanya minta cut. Ya udah kita diam. Terus Mas Fajar jawab apa tau nggak? Mas Fajar bilang, yang ngomong cut siapa? Siapa yang ngomong cut? Pertanyaannya. Dan sedangkan di situ Mas Fajar nggak ngomong cut, Astradanya juga nggak ngomong cut. Di situ sampai sekarang kita nggak tahu yang ngomong cut itu siapa pada saat itu, scene itu. Terus akhirnya kita balik ke monitor lagi. Thank you Fanny. Fanny siapa nih, ponakan gue. Pada saat itu dia Mas Fajar langsung bilang, ya udah lanjut aja, nggak usah dipeduliin gitu. Terus ya udah kita lanjut. Segitu deh cerita horornya. Cuma waktu itu horor banget guys. Walaupun syutingnya emang siang waktu itu ya, cuma tetap aja horor. Kok nggak mandi? Ya Allah. Baru pertama kali siang-siang horor. Tapi kalau kalian nonton Sosok Ketiga Lintrik ya, emang kebanyakan bakal siang horornya. Lihat aja nanti. Oh, thank you so much. Kayaknya aku suka di baju hitam pink gini, bagus. Ini baju dari Corizen tau. Cuma aku nggak tahu dari siapa. Aku lupa. Ini dari Corizen. Terima kasih. Umur berapa? Ah, ini dia. Jangan. Kakak mute coba. Apa? Mute aja coba. Mute. Mute, emang kenapa? Sebentar aja. Sebentar. Udah. Maaf ya guys, tadi ngomongin rahasia negara soalnya. Boom. Kakak nggak mau ke Sidoarjo. Sidoarjo itu di mana? Sehat-sehat ya Bu. Yoi. Sebenarnya aku tuh selalu sehat guys. Langsung kare. Maksudnya kayak selama setahun aja ya. Tahun ini aku sangat bersyukur akan hal ini gitu. Katanya sih mitosnya, kalau orang golongan darahnya O itu jarang banget sakit katanya. Tapi sekalinya sakit tuh yang kayak parah banget gitu. Nah itu tuh aku setahun ini baru sakit itu 3 kali. Pertama waktu syuting Sosok Ketiga Lintrik. Kedua waktu syuting di Korea. Dan ketiga kemarin waktu tipes. Baru 3 kali itu doang aku sakit tahun ini. Jadi emang sejarang itu sih, syukurnya ya, sejarang itu sakit. Cuma kemarin itu ceritanya kenapa bisa sakit, aku pun nggak tahu. Karena kemarinnya itu aku biasa-biasa aja, tiba-tiba keesokannya paginya aku diare kan, terus kayak mules banget diare. Habis itu nggak berselang berapa menit diare lagi, berselang berapa menit diare lagi sampai 10 kali di hari itu. Dan malamnya waktu aku telepon sama papa aku di rumah, mereka bilang langsung, udah ke rumah sakit aja, jangan ditahan-tahan lagi, ntar kenapa-napa. Ya udah akhirnya ke rumah sakit deh. Terus pas sudah sampai dokter dibilang ini ada tipes. Grace, thank you Grace. Ini ada tipesnya nih, positif tipes. Terus di fesesnya ditemuin ada jamur. Terus dimintanya sebenarnya kalau mau rawat inap, tapi kalau enggak ya udah nggak apa-apa. Begitu. Boom. Oh, Flory, thank you.
Ayo, kalian mau nanya apa lagi? Lin, aku nonis, Lin. Sebenarnya ada banyak banget behind the scene lucu yang pengen aku share ke kalian. Cuma masih aku tahan-tahan. Nanti aku spill dikit demi sedikit. Foto-foto lucu tuh banyak banget sebenarnya. Oh ya Bob, aku juga bakal ke beberapa kota dalam beberapa hari ini. Jadi aku bakal ke Lampung. Sumpah ini di Lampung aku bakal seru banget. Aku di Lampung tuh seharian, tapi cuma sehari-sehari sih ke Lampung. Terus aku ke Surabaya, ke Medan juga, ke Solo, ke mana lagi ya? Semarang kalau nggak salah. Terus lupa lagi. Terus daerah Jabodetabek. Dan jangan lupa tanggal 23 Oktober ini, kalau kalian ada di Jakarta, datang ke gala premier aku. Gala premier Sosok Ketiga Lintrik di Epicentrum, Jakarta Selatan. Kalian kalau nggak salah bisa beli tiketnya deh. Bentar aku lihat dulu. Dan percaya sampai umur 23 pun aku masih ngerasain sakitnya ibu itu seperti apa. Mana ya? Siapa sih namanya, lupa. Bentar aku lihat dulu. Kalian udah bisa beli belum? Tuh udah bisa tuh. Udah bisa kalian beli satu tiket gratis satu. Palembang Icon Cinepolis sama Mall of Serang Cinepolis. Pembeliannya mulai hari ini coy. 20 Oktober untuk penayangan tanggal 26 Oktober. Kayaknya ini aku bakal ikut ke situ deh. Yang di Palembang sama Serang. Bung. Ayo. Apa kalian tidak mau menonton? Tapi kalian janji ya, Bu. Nonton Sosok Ketiga Lintrik. Lampung mana, Bu? Lampungnya itu di mana ya? Aku lupa juga deh. Lampungnya di mana? Lampung mana ya? Bentar aku tanyain dulu Lampung mana. Bisa nggak ya? Kakak. Adek, bisa nggak? Masih. Masa? Nih. Masa? Hai. Tahu kan itu siapa, guys? Aku nggak tahu itu siapa. Haju ya, bukan. Kamu catat lah. Oh, Fanny, thank you, Fanny. Kita ketemu di GKNC ya kemarin ya. Nggak ke Bogor, aku nggak tahu sih ke Bogor apa enggak. Tapi Jabodetabek, Bonya kan Bogor, berarti bisa jadi ke situ mungkin. Cuma nggak tahu kapan. Nantikan saja, oke? Hands up, Gabriela, hands up. Ih, serem banget anjir. Guys, aku lagi suka banget sama lagu ini, guys. Aku akan menyanyikan. Iya, mana tuh ya lagu itu ya?
Jadi lagu ini tuh pakai bahasa Korea, Hangul. Aku suka karena bisa sambil belajar jadinya, belajar baca Hangul. Apa ya judulnya itu? Love. Judulnya Love. Dena tutupin ya. Apa nih? Ini. Mau. Suara kau menggelegar banget di sini. Masa? Iya. Masa sih? Kayak nyep langsung di sini. Ini aku bakal nyanyi lagu Love. Ini lagu yang lagi aku suka banget belakangan ini. Coba kalian dengerin pertama kali ya. Apakah kalian suka sama lagu ini? This song is for you, Horizon. Sarang sai sarang, barang sai barang, gancai yang woni, bariku, tochi dueo. Yuk, refnya. Naeja gemando Deane jara naendo Buso jiko Hido jiko Nanerigo 그제이여야 모이는 나의 영원. Surabaya mana? Surabaya kota sih yang pasti. 모두 함께 모여서 영원을 바라고 마마의 눈도 내면 비로소 우리의 세상이 완벽해 사랑해로 사랑해로 나의 작은 마음도 그 안에 작은 파도처럼 부서지고 내려왔어 내게 너가 내리고 끝에 있어야 모이는 나의
itulah lagu buat kalian Bu, dimanapun kalian berada. Oh, like-nya 10M. Best banget. Yeay, yeay, yeay. Ayo kalian mau tanya apa lagi aku jawab. Oh iya, nyanyiin lagu Korea gue jadi inget sama ini. Kasusnya, aku nggak tahu sih ya perselingkuhan itu bener apa enggak. Yang si itu, selebgram yang itu, yang sama opa-opa Korea, kalian tahu kan? Sumpah FYP aku isinya itu semua karena kebetulan aku tahu yang cowoknya, yang ceweknya aku nggak tahu, yang cowoknya aku tahu. Terus baru-baru follow-followan juga. Terus aku semangatin kan dia, Hwaiting Hyung. Didi, thank you Didi. Tiba-tiba jadi doktif gue. Dehon, iya ya, Dehon Hyung. Juleha, iya Juleha apalah tuh namanya. Aku nggak tahu ya apa itu beneran selingkuh apa enggak. Tapi menurut aku, kalau itu beneran selingkuh, itu cewek nggak tahu bersyukur sih menurut aku. Maksudnya lu udah dapet Kak Dehyun apa sih? Dehyun cara bacanya. Kak Dehyun Hyung yang udah baik banget, mau ngerawat anak. Terus habis itu perasaan kayak lempeng-lempeng aja gitu. Gue lihatnya dari luar ya. Kita kan nggak tahu ya maksudnya di dalam hubungan mereka kayak gimana. Cuma dia dengan dia ngerawat anak, terus di tempat umum tuh mau gendong anaknya, itu aja kayak udah suami idaman banget. Dan dia selingkuh sama Opet, bentukan kayak pintu kayu jati. Anjrit kata gua, nggak ada bersyukurnya. Heran sih, aku heran banget. Sampai akhirnya tadi ya kayaknya tadi. Kyowo. Wah. Sampai akhirnya tadi Kak Dehyun itu bikin Instastory, aku lihat juga. Di situ aku lihatnya kayak gila, lapang dada banget nih orang. Kayak Kyowo. Kayak dia tuh benar-benar udah ikhlas. Mungkin ya, nggak tahu juga. Tapi wah, ini dia aku tunggu. Wah. Tapi ya emang namanya selingkuh ya, nggak ada yang bisa dibenerin. Kalaupun ini apa? Wow, dia berubah jadi kupu-kupu. Kalaupun ya selingkuh itu apa ya? Menurut kalian selingkuh itu apa? Kalau menurut gue sih selingkuh itu penyakit. Ini tuh persis kayak di film aku yang bakal tayang nanti. Ini tentang selingkuh juga filmnya, tapi diselimuti sama horor aja. Menurut aku tuh selingkuh penyakit. Karena gimana ya? Itu tuh udah menggerogoti seluruh tubuhnya dia gitu untuk melakukan itu. Untuk kita selingkuh itu kan butuh effort kan. Butuh effort, kita harus chattingan sama dia. Terus abis itu chatnya harus kita archive lagi. Atau chatnya harus kita delete setiap selesai chattingan. Terus misalnya harus ketemu terus diem-diem. Terus harus membagi hati. Terus harus pasang muka dua. Antara di depan suami asli kayak gimana, di depan pasangan yang fake kayak gimana. Selingkuh itu butuh effort. Dan orang yang ngelakuin itu mau ngelakuin effort itu karena emang itu udah penyakit. Itu udah kayak di darahnya dia tuh mengalir tuh. Selingkuh tuh kayaknya si Jule itu kalau misalnya nadinya di brot gitu, yang keluar tuh bukan darah, yang keluar tulisan selingkuh kayak gitu.
Menurut aku selingkuh itu penyakit. Jadi apakah itu bisa hilang atau enggak, aku pun nggak tahu. Apakah second choice, bukan second choice, second chance, kesempatan kedua itu selalu ada pasti. Apalagi kalau orang baik pasti dikasih kesempatan kedua. Tapi apakah yang dikasih kesempatan kedua itu mau berubah, ya nggak tahu. Cuma yang pasti selingkuh itu penyakit banget sih. Kayak di orang-orang sekitar aku juga ada yang selingkuh. Aku lihat story istrinya ngelihat suaminya selingkuh, terus habis itu dimaafin lagi, terus kayak oke, terus gimana lagi, terus berapa hari berikutnya lagi selingkuh lagi. Jadi emang menurut aku selingkuh itu penyakit pure. Thank you. Surabaya mall mana? Nggak tahu, belum tahu. Aku Surabaya belum tahu mall mana. Aku tuh mau bikin TikTok deh. Pada jahat tante. Mana sih? Mana sih itu? Aku maunya bikin TikTok, tapi karena HP buat aku TikTokan itu yang ini doang satu. Kalau HP yang ini tuh nggak bisa soalnya pakai TikTokan, udah macet banget. Jadi aku bakal TikTokan di live ini. Kalian nanti edit ya, terus kalian posting lah. Terserah kalian, nanti aku yang kalau aku ketemu aku repost. Aku bakal joget ini. Oh gitu, oke. Ulang. Oke, udah hafal. Oke, udah siap ya. Tuh, 2, 3. Bungkus aku dong. Udah pendek banget gitu doang. Di kacamata, jam tangan, sepatu baru. Sumpah nih, ini lagu enak banget. Aku hafalnya. Di Bandung, api kacamata, jam tangan, sepatu baru. Gak hafal, susah. Bentar. Aku ada satu HP lagi yang bisa buat aku posting, bentar. Oh, ini dia. Selebritis Bandung. Mati, tapi bentar aku cas dulu ya. Coba kita hafalkan ini. Selebritis Bandung, api kacamata, jam tangan, sepatu baru. Oh. Selebritis Bandung, korek api kacamata, jam tangan, sepatu. Selebritis Bandung, korek api kacamata, jam tangan, sepatu. Kudu mereknya terkenal. Oke. Anjay, di Bandung, korek api kacamata, sepangan sepatu baju, kudu merek yang terkenal. Itu cara baca gimana sih? Kudu merek nih terkenal. Apa sih? Bare mutlak. Apa sih? Susah banget. Bukan bahasa Indo nih soalnya nih kayaknya nih. Selebritis Bandung, korek api kacamata, sepangan sepatu baju, kudu merek yang terkenal. Urusan cincau, anjay. Korek api kacamata, tangan, sepatu baju, korek merek yang terkenal.
Soke urusan cincau. Bandung korek api kacamata sepatu baju Isoke urusan cincau. Enak nih, enak lagu nih. Selebritis Bandung. Kita bikin dance, nanti aku posting, kalian langsung like ya. Mana ya? Coba ulang apalnya lagi. Bandung. Korek api kacamata jam tangan sepatu baju kudu merek lu terkenal bari mutlak original soal harga mahal it's okay urusan cincau. Korek api kacamata. Temenin aku redeng. Nyatanya aku punya Oh, ini aku tahu. Sing suwut-suwut ngaliang titi. Ke Solonya tanggal berapa? Jangan tanggal, nggak bisa, aku nggak bisa ngatur tanggal-tanggalnya, Bub. Soalnya aku pure keliling kota itu bareng production house film aku, jadi aku ngikut mereka aja jadwalnya. Kalian titi ini, nggak tahu nih, nggak ada dance-nya. Beda temen, beda pendengar, salah temen jadi omongan. Selebritis Bandung, korek api kacamata jam tangan sepatu baju kudu merek terkenal original soal harga mahal oke urusan cincau. Korek api kacamata jam tangan sepatu baja sepatu baru gitu ya, apa jadi baja? Aku mending bikin bungkus-bungkus aja lah biar gampang. Yang lain pada susah-susah. Bungkus aku tahu. Kudu mutlak Bang, Ricci. spill kaca bang. Sebelum gua speak. Bang, spill kaca bang. Makasih bang. Bungkus aku dong. Ahai. 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 Ayo kita nge-TikTok dulu. Di TikTok Glendot kah? Bukan, di TikTok yang ini. Di TikTok yang aku. Ntar ya, Bob. Ini kok burem banget nih. Mungkin ya, tunggu aku TikTokan dulu, tunggu. Mana nih? Jangan kena gigi dong. Oke. Bungkus aku dong. Bungkus aku dong.
Oh gitu. Oke, paham. Bisa lah. Bentar. Salah nih, bentar. Jangan kena gigi dong. Bungkus aku dong. Jangan kena gigi dong. Bungkus aku dong. Jangan kena gigi dong. Bentar Bu, opsi. Bentar. Opsi satu lagi. Karena aku paling suka tuh aku pakai topi, tau gak sih? Bentar, aku mau cari topi bentar. Where is my hat? Where is my hat? Where is my hat? Why tidak ada topi aku di sini? Aduh. Mau pakai ini aja lah kalau gitu. Nah, ini kan nyambung nih. Loh, kenapa kagak nyambung ke situ? Bentar. Bungkus aku dong. Jangan kena gigi dong. Bungkus aku dong. Oke, aku sudah menemukannya. Aku sudah selesai. Ini ya, di akun yang first kok. Aku diposting di akun yang pertama. Aku velocity-in dulu. Bungkus aku dong. Bungkus aku dong. Duh, lupa cara mau velocity gimana ya? Oh, sulap. Sabar. Kita akan posting. Sabar sayang. Bungkus. Sabar sayang. Bungkus aku dong. Jangan kena gigi dong. Bungkus aku dong. Sudah ready. Di akun yang ini. Oke, siap-siap. Di akun yang ini, siap-siap di akun yang ini. Captionnya apa ya? Bodo amat, pakai emot aja lah, bingung aku. Hayo, siapa yang akan jadi yang first, oke? Hitungan 3 ya. 1 2 3 posting.
Oke, bentar, belum ke pos, bentar, sabar sayang. Ya aku ngupil, maaf. Sudah terposting. Tapi kayaknya belum kelihatan deh, bentar. Belum kelihatan kayaknya ini. Belum kelihatan kayaknya kakak. Belum kelihatan ini kakak. Udah kelihatan. Istriku ini gak hanya cantik, tapi juga rumah. Belum sempat gitu. Udah lihat belum? Oh udah nggak sih? Kau udah bisa lihat belum? Udah lihat belum? Belum ada ya? Kok bisa belum ada? Beda teman, beda pendengar, salah teman jadi omongan. Lengah dikit masuk cerita orang. Menyalah gue. Beda teman, beda pendengar, salah teman jadi omongan. Lengah dikit. Kok belum ada ya? Akun yang first book. Apa kan? Oh udah, let's go. Siapa aja ini yang first? Let's go, kita lihat. Udah Bub, tapi telat. Nggak telat, aku kan baru posting banget nih. Nggak telat namanya Bub. Bungkus aku dong. Bub, kapan pengumuman kaos gratis? Kaos gratis udah pengumuman, Bub. Kalian lihat aja di akun Sultan Squad. Nih. Udah diumumin. Buat challenge pemenang kaos gratis udah diumumin. Selamat buat para pemenang. Aku sukanya Korizen itu ya, kalau misalnya aku ngadain challenge atau aku ngadain lomba gitu, walaupun mereka nggak menang, komentarnya itu pada suportif banget, kayak kongres buat yang menang nih. Korizen Ayu Putri komen, terus ada ini Berlin juga komen, selamat buat pemenang. Ada Ana Korizen juga, anjay kongres untuk kalian. Ada Bella Anggitan Dol 15, kongres buat yang menang. Ada Vina Grista, selamat. Ada Korizen Piu, ye congrats ya. Nah, walaupun mereka nggak menang, tapi aku terharunya karena Korizen itu saling support satu sama lain gitu loh. Jadi misal temennya menang, ya udah disupport, selamat ya, bukannya saling bertengkar atau bukannya malah saling menjatuhkan. Itu best banget sih, kayak aku suka fanbase ini, aku suka Korizen terus kayak gini. Begitu. Kita adain lomba lagi kali Bob ya. Tapi aku heran sih sama yang menang-menang ini. Kok bisa ya mereka ngapalin itu ya? Aku aja nggak bisa, sumpah. Mana ya? Coba ya. Kita coba nih.
Arga, Dito, Raffi, Zafi. Arga, Dito, Zafi, Raffi. Arga, Raffi, Zafi, Arga, Maya, Risa, Raffi. Oke. Maya, Risa, Aili, Ellen, Raisa. Arga, Dito, Ellen, Aili, Maya, Risa, Zafi. Zafi, Dito, Aili, Risa, Maya, Raffi, Ellen, Haikal. Aduh. Haikal, Dito, Zeratia, Nara, Radit, Irin. Siapa Irin? Indri, kok Irin sih? Wah, best banget sih ini. Ini kok bisa ya? Heran sih. Lagi ini ada aja nih yang bikin di challenge. Kak Ellen. Best lah, kalian yang mau best. Irin saha. Gak tahu juga Irin saha. Forever young, I want to be forever young. Kalian udah nonton belum Sultan Squad yang terbaru? Yang episode baru udah nonton belum, Bob? Kan udah tayang tuh hari ini. Episode 43 udah nonton? Udah belum? Udah nonton belum? Udah tayang tahu yang 43. Aduh. Kakak sama Alifa ada hubungan apa? Gak ada hubungan apa-apa. Cuma main film aja. Jadi emang di filmnya kan ada hubungan ceritanya di filmnya, tapi real life-nya nggak ada hubungan, cuma kita temenan deket. Aku sama Azwa juga deket, sama Kak Dinda juga deket. Maksudnya aku kalau temenan itu apa ya, mungkin ini red flag buat beberapa cewek. Aku tuh orangnya friendly, jadi apa ya? Adalah mantan aku yang dulu itu dia bilang kalau aku tuh terlalu friendly, jadi itu pernah jadi permasalahan kita. Bukan mantan yang kemarin ya, maksudnya yang kemarin gitu, yang lama, kayak terlalu friendly gitu ya. Emang aku friendly aja sih, maksudnya aku nggak tahu juga apakah friendly itu ternyata salah atau gimana, aku nggak tahu, tapi aku friendly ke semua orang, maksudnya cowok, cewek, siapapun, apapun gender lo, kalau misalnya emang baik, mau temenan, sok temenan gitu. Ya kalian lihat aja, aku jarang temenan sama yang, maksudnya temen aku yang benar-benar terkenal banget itu nggak banyak gitu. Aku temenin siapa aja pokoknya. I have no reason for being friends. Aku nggak punya alasan untuk, nggak ada alasan untuk jadi teman aku, dan nggak ada alasan untuk aku berteman sama dia. Jadi bukan berarti aku temenan sama si A karena ada maunya, aku temenan sama si B karena ada maunya. Nggak, kayak ya udah, kalau lu baik, yang penting baik aja, temenan deh. Aku tuh paling nggak suka temenan karena ada alasan. Aku paling nggak suka temenan ada alasan. Kayak misalnya nih, aku temenan sama si A karena followers dia banyak, biar aku bisa nebeng. Contoh kayak gitu. Nah, aku nggak kayak gitu orangnya. Aku nggak suka sama orang yang kayak gitu. Bob, tau gak sih? Aku sebenarnya pengen ke, wow,
Tarisa, thank you so much. Bob, tau gak sebenarnya aku tuh pengen ke dokter gigi karena gigi aku ini udah mulai mereng-mereng kan ini, ngereng-ngereng. Terus di sini bolong. Cuma aku takut ke dokter gigi. Sumpah aku takut banget. Kalau ditanyain dokter apa yang paling kamu takutin? Dokter gigi. Dari dulu banget aku takut dokter gigi. Dari SD kayaknya aku takut ke dokter gigi. Setiap ke dokter gigi itu aku bisa nggak tidur. Karena dulu itu sempet waktu mau pasang mahkota gigi di sini itu, gigi aku tuh dipotong-potong dikit kan. Nah pas potong-potong gitu tuh kayak ngilu banget rasanya, dan aku takut itu. Terus pernah juga gusi aku tuh dibius. Terus kayak takut aja gitu loh. Dan aku pernah dimarahin dokter gigi. Wah anjir, parah. Itu masih, Cory, thank you so much. Oh, thank you to myself dong. Kayak sampai sekarang image dokter gigi itu menakutkan. Jadi aku masih belum, itu hal yang masih belum berani aku coba. Tapi aku pengen banget coba gitu loh. Kayak gimana ya biar berani ke dokter gigi aja gitu. Cory, thank you Cory. Kayak ke dokter gigi aja aku gak berani. Waktu di Bali ya, aku ke dokter gigi tuh udah sampai duduk ke kursinya, udah kayak gini. Itu tangan aku gemeter gitu yang kayak zzz. Kalian tanya aja Ayus. Karena waktu itu Ayus nganterin aku kan ke dokter gigi. Dokter giginya dia. Terus itu tangan aku geter yang kayak terus dokter giginya nanya, kamu kenapa? Enggak dok, cuma takut aja. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia cuma mereksa doang. Dia mereksa dan dia ngasih tahu kalau misalnya gigi kamu harus begini, begini. Udah gitu doang. Gue nggak tahu deh kenapa gue takut dokter gigi. Tapi aku juga nggak tahu gimana caranya biar berani ya. Kalau kalian pada berani nggak ke dokter gigi? Apa takut juga? Sebelas 12 sama Arga. Ya kayaknya Maggie nulis itu berdasarkan pengalaman aku kayaknya. Tapi Maggie nggak tahu sih kalau misalnya aku nggak suka dokter gigi, nggak berani dokter gigi. Pose oke. Aku mau jadi deh. Kalau jarum suntik aku nggak terlalu takut sih, karena kalau misalnya aku perawatan wajah kan disuntik-suntik nih di sini. Terus juga kemarin waktu di tipes juga aku diinfus. Cuma kalau nggak tahu deh, kalau gigi tuh takut aja gitu. Takut sama sosok dokter giginya juga aku takut. Bisa bahasa Madura nggak bisa. Corgi, thank you Cory, udah ngasih corgi. Nah. Gimana, kalian udah lihat video terbaru belum? Nanti siapa? Bub, kalian nanti pada datang nggak tanggal 23 Oktober di Gala Premier? Itu 3 hari lagi loh. Datang nggak? Aku acaranya tuh dari siang. Bungkus aku dong. Jangan kena gigi dong. Buset, komennya 15.000, like-nya 16.000. Bejir banget ini. Gacor sekali di Kolizen. Pokoknya buat siapapun yang nanti ketemu aku tanggal 23 Oktober di Epicentrum Jakarta Selatan, please kalau aku lewat panggil, oke? Jangan kalian malu-malu. Panggil aku pasti bakal samperin. Oke? Cuma kalau misalnya emang lagi acara dan nggak bisa, nanti aku pasti bakal bilang bentar ya gitu. Nanti kalau misalnya aku free, aku pasti bakal samperin dan akan menyamperin kalian.
BTW kemarin minus aku nambah tau Bob. Yang kanan itu tetap 4,5 tapi ada silinder 1,5. Yang kiri minusnya nambah jadi 3,5. Terus silinder 1,5 juga. Kakak suka matcha nggak? Nggak, aku nggak suka matcha. Aku nggak suka matcha, aku nggak suka taro karena rasanya aneh, freak, jelek. Aku nggak ngerti kenapa orang-orang suka 2 minuman aneh itu. Thank you bunganya. Cuma kemarin karena emang waktu promo film di Hutan Kota GBK dibeliinnya matcha, ya udah. Aku cuma pura-pura minum aja, tapi nggak aku minum sebenarnya. Itu diminum Pande. Tapi aku nggak suka matcha. Maaf ya Bob, aku tidak suka matcha. Tapi belakangannya aku lagi suka baca buku Bob. Siapa di sini suka baca buku? Bentar. Siapa di sini suka baca buku? Nih, aku sekarang lagi baca ini. Sisi Tergelap Surga by Brian Krishna. Ini udah sampai halaman berapa kemana aku baca, udah setengah, sisa setengah lagi. Paling malam ini juga habis. Ini bagus banget. Ini tuh tentang sisi gelap Jakarta. Jakarta tuh kan kadang dianggap surga bagi beberapa orang. Cuma dia ternyata gelap juga gitu. Punya sisi gelap. Nah, terus kemarin aku juga baru kelar baca ini. Hujan by Terelie. Ini bagus sih. Ini benar-benar tentang persahabatan, cinta, tentang melupakan, tentang perpisahan, dan juga tentang hujan. Ini bagus, aku suka. Kalau kalian mau kasih hadiah aku, buku aja ya Bob. Karena pasti aku baca. Nggak canda. Terus aku kemarin di Gramet beli ini. Thank you Fanny. Aku kemarin beli ini, judulnya 3726 MDPL by Nurwinasari. Ini tuh buku tentang percintaan gitu loh. Kayaknya deh. Karena aku belum baca. Ini aku gak sabar pengen baca. Terus ini, dari dulu aku pengen banget baca ini. Sebuah Seni untuk Bersikap Bodo Amat dari Mark Manson. Aku suka baca buku itu cuma 2 jenis, novel atau self-improvement, pengembangan diri. Dan ini dari dulu pengen banget aku baca, cuma nggak sempat, akhirnya baru beli kemarin. Ya udah. Terus aku coba pengen baca horor lagi. Ini Stranger, Story by Nanja namanya. Ini tuh kayak apa ya? Anaknya, kalau nggak salah ya, anaknya pembuat kejahatan, bapaknya yang menyelidiki. Terus nanti ketemu, kayak gitulah pokoknya ceritanya, kurang lebih. Terus ini juga, ini penulis dari Korea, On Soo-hyang. Bicara itu ada seninya. Ini tentang gimana caranya berbicara di muka umum gitu-gitu. Jadi aku pengen baca ini. Terus selanjutnya dari Terelie juga aku pengen baca seriesnya Bumi. Kalau misalnya aku suka Bumi, aku bakal baca Bulan, Bintang, yang lain-lainnya. Cuma aku mau coba ini dulu. Itu deh buku-buku yang lagi aku baca. Emang lagi suka baca buku ya, Bu? Iya, Bu. Lagi suka banget baca buku. Kak I kenapa jarang banget bikin VT di TikTok Glendot? Iya, karena lupa aja aku punya akun itu. Baca bareng yuk. Boleh. Tapi kalau aku baca tuh aku tipikal yang peace. Jadi aku harus tenang. Terus atau enggak aku kontak lagu yang berhubungan sama apa yang aku baca. Kayak misalnya kemarin aku baca ini Sisi Tergelap Surga. Ini aku bacanya sambil play lagunya Ebit GAD yang kayak na 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 singengkin na 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 teng 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 neng 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 yang gitu-gitu.
Karena dia sesuai aja gitu sama ceritanya. Cuma kalau misalnya apa ya, nggak ada lagu juga nggak apa-apa, fokus-fokus aja sih. Aw. Ayo. Dia siapa? Siapa dia? Aku Kori, salam kenal buat yang belum tahu. Ochan, thank you, good night. Bu, karena ini udah jam 10 malam, kayaknya aku mau lanjut baca buku dulu, terus aku lanjut bobo. Karena besok tuh aku ada janji jam 9 pagi. Aku bakal perawatan rambut lagi. Karena rambut aku udah agak-agak rusak. Jadi aku mau perawatan rambut besok. Thank you ya udah nemenin live. Aku bakal berusaha setiap hari, semoga sempat-sempat live. Walaupun sebentar. Semoga. Dan jangan lupa nonton Sosok Ketiga Lintrik tanggal 6 November 2025. Oke, di bioskop seluruh Indonesia. Please banget kalau misalnya kalian nonton aku di bioskop, itu nanti aku bakal adain challenge. Aku bakal ngadain challenge pas film aku tayang 6 November aku bakal bikin challenge apa ya kira-kira ya. Pas kalian nonton terus kalian ngapain gitu, terus nanti aku kasih hadiah merchandise gratis, tapi banyak. Kalau kemarin cuma 5 kaos gratis, ini mungkin 20 atau 30 baju. Nanti aku pikirin. Aku kabarin Ayus dulu deh. Buat challenge. Oke, Bub, segitu aja. Thank you so much udah nemenin live-nya. Maaf aku baru sempat live. Sehat-sehat, jaga kesehatan, tidur yang nyenyak, semangat juga sekolahnya, dan jangan lupa nonton Sosok Ketiga Lintrik sama Sultan Squad tayang setiap hari kecuali hari Minggu. Oke? Bye-bye. Makasih. Good night sayang.